dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu, membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia.
Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di Parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak.
Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat RCAIM, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalatri. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TNI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak,
Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari parlemen oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaemail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai, tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka, di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali, namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaga jika Malaysia lebih dulu menembak.
Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRE Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari parlemen oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas.
Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedung Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TNI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim,
ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat
Keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaga jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian, jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRE Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025.
Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedung Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Ambalat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang. KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TNI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo.
Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal.
21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TNI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di Parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaemail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia,
terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang. KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan.
Udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga,
menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysian. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi 2 peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di Parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedung Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat.
TNI tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaemail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai, tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka, di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar.
Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI KRI Tedong Naga menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007. 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi 2 peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di Parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan?
Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedung Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut. Berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KDC Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITA, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITA, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang. KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas.
Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari parlemen oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespon situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai, tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari. Bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia,
KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi 2 peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di Parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malay Mail,
Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai, tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu, membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari. Bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedung Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Keris. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini,
Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di Parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespon situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai, tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang.
Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari. Bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi 2 peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di Parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi,
serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaemail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. Anwar menilai, tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu, membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari. Bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI KRI Tedung Naga menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaga jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007. 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT. Namun, diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang. KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik.
PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRE Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaemail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa.
29 Juli tahun 2025. Alasan TM Anwar marah karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari. Bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRE Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRE Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Keris. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRE di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRE Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur.
Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang. KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah
Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRE Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Gatvei. PM Anwar menilai, tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang,
Kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan TM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRE Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain,
TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespon situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AU mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda
Namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRE Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik.
Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalate. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di Parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat.
Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaemail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut. Berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi 2 peristiwa di mana KDC Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang. KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu,
mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan
1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai, tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalatri. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di Parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia.
TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaemail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut. Berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi 2 peristiwa di mana KDC Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Ambalat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang. KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat.
Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRE di Ambalat, Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRE Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat
yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai, tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu, membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalate. Konflik tahun 2005, 21 Februari. Bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007. 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT. Namun, diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang. KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di Parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat
dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik Garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi 2 peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Ambalat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang. KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi
Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRE di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRE Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Rahman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespon situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia,
Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009, puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRE Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari parlemen oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat.
Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut. Berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi 2 peristiwa di mana KDC Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Ambalat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang KRI Untung Suropati,
KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat.
Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysian. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari parlemen oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab,
Dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009, TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di Blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. PM Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah, karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WIT. Lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi 2 peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WIT, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WIT, jet tempur Malaysia melintas udara Amabat.
TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Guntung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di Blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana Blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari Parlemen Oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di Blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa Blok ND6 dan ND7, yang diyakini merupakan bagian dari Blok Ambalat, adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi, serta menolak pendekatan agresif. Dalam wawancara yang dikutip Malaymail, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penyelesaian konflik perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik terkait potensi memanasnya konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025. Anwar mengakui adanya tekanan dari pihak oposisi di Parlemen Malaysia yang mendesak agar pemerintah bersikap lebih tegas. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan jalan yang bijak. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, tegas Anwar. Diketahui, jejak konflik di masa lalu menjadi alasan Anwar lebih memilih jalur damai dan solusi yang saling menguntungkan. Ia menyadari bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Ia juga menyinggung insiden masa lalu, seperti saat kapal perang Malaysia mengusir nelayan Indonesia di Ambalat, yang kemudian dibalas dengan aksi KRI Tedung Naga pada 2007. Bahkan pada 2009,
TNI AL mengerahkan marinir dan Kopaska setelah jet tempur Malaysia terbang melintasi wilayah udara Ambalat. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, panas dingin kepada parlemen di Malaysia yang mengeluarkan tantangan perang soal sengketa di blok Ambalat yang mengandung cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik garvey. Anwar menilai tak ada untungnya berkonflik. Kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli tahun 2025. Alasan PM Anwar marah karena konflik masa lalu membuat kedua negara nyaris berperang. Berikut catatan runtut kronologi konflik Ambalat. Konflik tahun 2005, 21 Februari, bermula dari 17 WNI ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka, di Karang Unarang dan beberapa kapal nelayan dikejar. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. 8 April, kapal perang RI, KRI Tedong Naga, menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia hingga 3 kali. Namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. 21 April, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepas tembaka jika Malaysia lebih dulu menembak. Pada masa itu, Indonesia mengklaim ada 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Konflik tahun 2007, 24 Februari tahun 2007, ulah kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut pada pukul 10 WITE, lalu sorenya, kapal Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut, berujung diusir keluar kapal perang Indonesia KRI Welang. 25 Februari, terjadi dua peristiwa di mana KD Sri Perlis memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard pada 9 WITE, namun diusir keluar KRI Untung Suropatin. Ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari sekitar pukul 11 WITE, jet tempur Malaysia melintas udara Ambalat. TNI AL pun menyiagakan 4 kapal perang, KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Kerisan. Konflik tahun 2009. Puncak konflik terjadi Januari hingga Juni tahun 2009, total 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Laksamana Tejo Edi Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, mengerahkan ribuan marinir dan 40 KRI di Ambalat. Malaysia pun terdiam dan tak berani lagi main-main. Konflik itu mereda, namun sengketa tetap terjadi di berbagai forum internasional dan Malaysia selalu mengklaim wilayah Ambalat hingga tahun 2025 hingga 29. Juli lalu ada temu untuk mengakhiri konflik. PM Anwar Ibrahim dan Presiden TRI Prabowo Subianto memutuskan berbagi pengelolaan di blok Ambalat. Menanggapi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mengkaji kesempatan tersebut dan rencana blok Ambalat akan dikelola secara bersama oleh Pertamina dan Petronas. Namun, hingga kini TNI AL dan TNI Angkatan Udara selalu siaga menjaga Ambalat. TNI AL tetap menyiagakan barisan marinir dan Kopaska di Ambalat dan Tarakan. Sementara lalu TNI AU menyiapkan skadron dari lapangan udara Abdul Latsman Saleh Malang, Jawa Timur. Jaga Ambalat, marinir siaga, PM Malaysia temui Prabowo. Haruskah berperang? Kita tidak mau. Kunjungan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Jakarta pada 29 Juli 2025, didampingi Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur, menuai kritik tajam dari parlemen oposisi Malaysia. Kesepakatan antara PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto terkait joint development di blok Ambalat dinilai merugikan pihak Malaysia. Reaksi keras datang dari Perserikatan Nasional Malaysia. Wakil Ketua, Hamzah Zainuddin, bahkan meminta agar isu ini dibahas secara serius di parlemen. Puncaknya, pada 30 Juli, Parlemen Malaysia menyatakan bahwa blok ND6 dan ND7 yang diyakini merupakan bagian dari blok Ambalat
adalah milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Sebab, dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyebut batas maritim Ambalat. Indonesia justru merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS, yang mengakui Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat, dan dengan demikian, Ambalat menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pun bersiaga di kawasan Ambalat. Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, mengerahkan 4 kapal perang dan ratusan personel marinir. Di sisi lain, TNI AU menyiapkan 1 skadron dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Merespons situasi tersebut, PM Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan sengketa